is not weak. Haleluya, luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa. Dia yang akan terus memberikan kita kekuatan menghadapi apapun yang terjadi saat ini. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap kita. Saat ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menyembah
terus memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari kami Bapa, sehingga kami Tuhan mampu Tuhan menjalani setiap tanggung jawab yang boleh Kau berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami Tuhan boleh memuji memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami Bapa. Ini setiap doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Yes, Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang terus menuntun kita kemenangan dalam proses Tuhan. Tuhan boleh kuatkan kita. Mari kita mau terus bersuka cita. Mari kita mau terus memuji Tuhan dengan semangat, karena Dia Allah yang luar biasa memimpin kita dalam kemenangan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa, punya Allah yang luar biasa, penuh kuasa yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Tuhan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Yes, luar biasa. Tuhan kita Allah yang dahsyat, yang terus memberikan kita kekuatan untuk kita menjadi pribadi yang benar. Haleluya. Ya teman-teman, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang setia.
Dia selalu menemani kita apapun musim dalam hidup kita. Dia selalu memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau renungkan pujian ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun musimnya, Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu membimbing kita. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kasih
Makasih Tuhan, mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan hamba. Sebentar mau menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu dapat menguatkan setiap anak-anak muda yang ada Tuhan. Segala kuasa gelapan, intimidasi dari iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tema yang saya akan bawakan pada malam hari ini yaitu menarik perhatian Tuhan. Katakan amin. Anak-anak muda pasti sering sekali menarik perhatian orang lain. Mungkin dalam hubungan yang berpacaran, pasti ingin menarik perhatian pasangannya masing-masing. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana supaya kita menarik perhatian Tuhan. Amin. Kita buka saja dalam Mazmur 130 ayat yang kedua. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud selalu menarik perhatian Tuhan. Bahkan dimanapun dia berada, dia selalu membangun hubungannya kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa Daud dia dalam sehari mampu berdoa sebanyak 7 kali. Sungguh itu hal yang luar biasa, saudara. Dan juga kita sebagai anak-anak muda, mungkin dalam masalah kuliah yang lagi kuliah, yang lagi bekerja, dalam kesibukan kita masing-masing, jangan lupa kita supaya untuk menarik perhatian Tuhan, untuk mempunyai hubungannya dengan Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini, kita sama-sama tahu bahwa orang sudah mulai melupakan Tuhan. Orang-orang di luar sana sudah mulai menjauh dari Tuhan. Apalagi dengan COVID-19 ini, orang sudah bingung mau lari kemana lagi. Tapi saya mengingatkan supaya kita sebagai anak-anak muda untuk menarik perhatian Tuhan saja. Amin. Dan bagaimana caranya agar kita mampu menarik perhatian Tuhan? Yang pertama yaitu melalui doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Di sini berkata bahwa tetaplah berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, karena doa merupakan napas kehidupan orang-orang percaya. Doa merupakan doa juga adalah sumber hubungan kita dengan Tuhan. Kita buka saja dalam Lukas 18 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
sini bagaimana ketika seorang janda dia memohon kepada hakim supaya hakim membela haknya, dan tetapi hakim selalu menolak janda tersebut. Tapi yang kita boleh ambil di dalam Lukas ini bahwa seorang janda tersebut dia tidak menyerah. Dia berdoa kepada Tuhan di ayat yang ke-1, ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lama lagi hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Sering diberkati Tuhan, ketika kita membawa doa kita kepada Tuhan dengan berseru-seru kepada Tuhan, maka setiap doa yang kita pasti Tuhan jawab. Dan yang kedua di sini yaitu dengan berpuasa di dalam Ester yang keempat, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Di sini pada saat Raja Ahasverus ingin memusnahkan orang-orang Yahudi, tetapi satu yang boleh kita perhatikan di sini, bahwa seorang Ratu Ester dia berpuasa kepada Tuhan. Dia berpuasa 3 hari, selama 3 hari, supaya bangsa Yahudi tidak dimusnahkan. Dan ketika Ratu Ester berpuasa, mujizat terjadi. Di dalam Ester yang kelima, ayat yang keempat, jawab Ester, "Jikalau baik pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba sebagai raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester." Ayat yang ke-6, sementara minum anggur bertanya raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Saudara diberkati Tuhan, ketika Ester berpuasa, semuanya dapat terjadi. Bahkan yang aturannya bangsa Yahudi dimusnahkan, tetapi Ester tahu
dia harus datang kepada siapa? Dia datang kepada Tuhan, bahkan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berpuasa, bahkan bukan semua Ester, tapi berserta dayang-dayangnya juga berpuasa. Dan ketika dia berpuasa, mujizat terjadi, bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Dan yang ketiga di sini yaitu puji-pujian. Jadi kita buka saja di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dan 26. Begini bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, dan Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat Rasul Paulus dan Silas dalam penjara, dalam keadaan dia dibelenggu, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, mujizat terjadi, sehingga sendi-sendi penjara itu, dan bahkan di ayat yang ke-26 berkata bahwa akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Rasul Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka semua penjara dapat terbuka. Dan saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu keadaan maupun pemuda-pemudi yang ada, tetapi di sini boleh kita ambil apapun keadaan kita, mari kita supaya kita menarik perhatian Tuhan, yaitu dengan tadi pertama dengan berdoa, dan yang kedua dengan berpuasa, dan ketiga juga menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita dapat menarik perhatian Tuhan, apapun yang kita minta, bahkan apapun yang kita inginkan, pasti Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Apapun setiap rintangan yang kita hadapi, jangan takut. Mari kita belajar untuk menarik perhatian Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang dapat menolong setiap kehidupan kita. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak berlalu saja Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menempel dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, ini semua hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, keselamatan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 dan bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap pihak yang terlibat Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh terlepas dari pandemi ini Tuhan dan bencana alam yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan pemerintah kami Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan dalam mereka mengambil keputusan Tuhan. Biarlah pemerintah kami Tuhan boleh melaksanakan tugas dan kewajibannya mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani pemberitaan firman-Mu dan gereja-gereja di seluruh pelosok negeri Tuhan. Biarlah Engkau urapi Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan dan setiap gereja-gereja yang tersebar di pelosok negeri kami Tuhan boleh terus menjadi terang bagi bangsa kami Tuhan, boleh terus melayani setiap umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja lokal kami Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga besar dan para pengerja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, Engkau urapi Tuhan pergumulan mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati pelayanannya mereka Tuhan. Biarlah Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga dan para pengerja Tuhan boleh dalam keadaan yang sehat selalu Tuhan. Terlebih Tuhan boleh melayani Engkau Tuhan untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat GPDI Tiberias Bogor Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, yang beribadah secara online atau onsite Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan kekuatan Tuhan. Engkau berkati mata pencarian seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh terus diberkati untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati pergumulannya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan, pendidikan, Engkau berkati juga Tuhan pelayanan pemuda GPDI Tiberias Bogor Tuhan. Untuk setiap ibadah, setiap doa yang diselenggarakan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga seluruh petugas yang terlibat Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan. Engkau uratkan tangan kami Tuhan ketika kami melayani Tuhan, beribadah dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan pemuda GPDI Tiberias Bogor dan seluruh pengurus boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena Engkau memimpin kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai dengan lebih luar biasa Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dalam rumah tangga, dan dalam seluruh aktivitasnya. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, para wakil Gembala, Om Cipta, Om Yosua, bahkan seluruh isi pastori. Tuhan memberkati mereka dengan dahsyat. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, yang justru kasus pandemi semakin luar biasa jumlah dan apa yang kami dengar serta yang kami lihat. Mari Bapa, selamatkan bangsa ini, lindungi dan jagai kami anak-anak-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami dalam pemeliharaan kasih dan setia-Mu yang luar biasa. Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu yang sedang menyelesaikan skripsinya, yang sedang menyelesaikan disertasinya, tesisnya, ataupun sedang mengikuti kuliah. Demikian juga yang mereka mencari pekerjaan. Tuhan tolong, dan mereka yang sedang bekerja, Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang yang produktif dan menjadi berkat buat kami semuanya, buat lingkungan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintahan Kota Bogor, pemerintahan bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden sampai yang paling sederhana jajarannya Tuhan. Engkau berkati
berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hikmat dan marifat dari Allah. Kami juga berdoa saat ini buat orang tua dari anak-anak mudamu, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong berkati dan peliharakan. Dan kalau ada yang terpapar ataupun menderita sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan secara total, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.